Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Terima kasih. Kita mulai kebaktian dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari bersatu teduh. Satu teduh diambil dari Mazmur nomor 41 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Satu teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 88. Dunia gema dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gema dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tatamu yang kudus sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. 2 ayat terakhir kita akan membacakannya bersama-sama. Mari kita mulai 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, juga kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah untukmu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam jantung Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut
anjuran kami. Tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh gereja-gereja untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal itu. Ada orang yang dapat yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu sama-sama. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan gereja-gereja dan suatu kemuliaan untuk Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan. Pujian nomor 74. Pujian nomor 74. Selanjutnya kita akan mencoba menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di buletin gereja yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Kita akan mencoba membacakan ayat hafalan ini sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka,
pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Dua Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sekali lagi. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudari, silakan membawa pulang buletin gereja ini agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah kita masing-masing. Selanjutnya kita lihat warta gereja di buletin. Untuk yang bertugas dapat mempersiapkan dirinya dan bisa memperhatikan jadwal pelayanan gereja untuk minggu depan ya. Warta gereja yang pertama, Persekutuan Remaja Pemuda, hari Selasa tanggal 18 November pukul 6 sore. Harap para remaja pemuda dapat menghadirinya dan mengajak teman-temannya. Untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir, kami menyambut dengan senang. Jika ada, bisa bangkit berdiri. Nah ya. Oke, jika tidak ada, mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru untuk gereja kita ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Seling. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyajikan pujian nomor 124. Pujian nomor 124. Yesus bayar semua. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah.
dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Tuh anak-anak, silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Rudikus dengan tema khotbah pengumpulan persembahan untuk orang-orang kudus miskin di Yerusalem. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, di mana pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya Engkau buka lubuk jantung kami, dan Roh Kudus sebagai Maha Guru kami memberikan kami pengajaran agar kami dapat mengerti firman-Mu yang tidak terbatas ini. Terima kasih, ampuni dosa kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pada malam hari ini yaitu pengumpulan persembahan untuk orang-orang kudus miskin di Yerusalem. Jadi mengapa ada peristiwa ini? Kalau kita melihat orang-orang percaya di Yerusalem itu dianiaya. Dalam tanda arti mereka itu seperti dikucilkan, baik dalam bidang sosial, dalam bidang yang lain-lain. Contohnya dalam bidang hal ekonomi. Nah, mereka itu akan disempitkan ruang geraknya dalam perekonomian. Contohnya mau cari kerja kan? Cari kerja mungkin akan ditanya, apa kepercayaanmu? Kalau mereka menjawab mereka orang yang percaya kepada Yesus, maka sebagian orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus atau tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka akan menolak untuk orang itu bekerja. Nah, inilah yang terjadi ya di Yerusalem. Mengapa sampai ya orang-orang percaya di Yerusalem itu miskin? Dan banyak hal-hal lagi yang membuat mereka terpojok sehingga mereka miskin. Nah, mereka miskin bukan karena mereka malas ya. Jadi mereka miskin karena dianiaya. Ya, jadi kita melihat di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang kelima, saya hanya diberikan sampai ayat kelima. Ya, jadi batas saya hanya sampai di sini. Ayat kelima. Jadi saya tidak menjabarkan satu ayat ya. Sepertinya kalau tidak panjang tidak sah untuk saya menjabarkan firman Tuhan, bukan. Karena kita ada porsinya masing-masing. Kalau ayat itu ya kita jelaskan ayat itu. Jangan sebelumnya kita jelaskan panjang sekali, isinya sedikit. Sebagai pengantar saja yang panjang itu sebenarnya isinya sedikit. Dan kita seperti mengulang yang sudah lalu. Sebenarnya yang kita mau ajarkan itu sedikit. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam pengajaran ya. Nggak bisa kita melampaui porsi yang telah diberikan atau sudah ditentukan. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus menyapa gereja di Korintus sebagai saudara-saudara. Kami hendak memberitahukan kepada kamu. Jadi di sini Rasul Paulus
menyampaikan sebuah informasi. Saya mendengar dari Pak Gembala mengatakan bahwa informasi adalah power, dan saya setuju. Ya, informasi adalah kekuatan. Karena informasi itu penting. Apalagi sekarang zaman digital ya. Informasi itu begitu banyak yang dapat kita search di Google dan di mana-mana. Dan itu adalah kunci, adalah power kita dalam melakukan, dalam hal ini suatu pelayanan. Jadi info itu penting. Ya, contohnya misalnya kita info misalnya ada anggota gereja yang sakit. Kalau tidak diinfokan oleh orang atau kita tidak dengar, apakah kita bisa tahu? Apakah kita bisa membantu jemaat yang sedang mengalami kesulitan itu? Tidak bisa kan? Jadi informasi itu sangat penting. Saya terkadang sering ya berargumentasi dengan istri. Saya bilang, kenapa kamu selalu tidak kasih info? Dia sudah terbiasa katanya, tidak kasih info. Saya bilang, kemana-mana tuh kasih info biar orang tahu. Nah, itu kalau saya pribadi, saya tanya, oh lagi di mana, ngapain, kenapa? Itu info. Itu penting untuk mengetahui bahwa saya bilang, ini saya mengetahui bahwa kamu masih hidup. Saya bilang, kalau kamu tidak info berarti kamu udah tak ada. Ya, jadi info itu penting. Dan di sini Paulus memberitahukan kepada kamu, yaitu jemaat di Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Nah, kasih karunia di sini ya bukan tentang talenta atau tentang karunia-karunia rohani, tetapi di sini lebih ya, kasih karunia di sini adalah tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang atau gereja-gereja di Makedonia. Nah, orang-orang atau gereja-gereja di Makedonia itu, mereka bukanlah orang yang berkelebihan. Mereka bukanlah orang yang berkecukupan. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa orang bisa melayani Tuhan dalam keterbatasan mereka itu sendiri. Intinya adalah kehendak Tuhan kepada orang yang mau melayani dan juga kerelaan dari diri sendiri untuk melayani. Dalam hal ini adalah persembahan. Jadi kalau kita melihat di dalam kebaktian, ya, kebaktian itu harus ada puji-pujian, ada firman Tuhan yang diberitakan, ada pembacaan firman Tuhan, tapi juga di sini ada yang namanya persembahan. Jelas kalau kita membaca dalam Mazmur nomor 100 itu, datanglah dengan membawa persembahan. Dan kalau kita melihat lagi dalam kitab Keluaran, itu banyak sekali ya jenis-jenis korban atau persembahan yang harus dibawa ketika orang mau ya menyembah Allah di kemah tabernakel. Jadi persembahan itu adalah bagian dari penyembahan. Dan itu harus tidak bisa ditawar-tawar. Nah, di sini kita melihat bahwa gereja-gereja di Makedonia, mereka diberikan anugerah untuk yang memberikan persembahan kepada gereja-gereja yang ada di Yerusalem. Sekali lagi saya mengatakan bahwa orang-orang di Yerusalem miskin bukan karena mereka itu malas dan tidak mau bekerja, tetapi karena aniaya. Dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, karena mereka percaya Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, inilah ya, orang Kristen ya, kadang-kadang mereka menganggap kita ini orang aneh. Di dalam kedukaan orang Kristen bernyanyi, dengarkan firman Tuhan. Malahan ya ada canda tawa, ada persekutuan di rumah duka. Berbeda dengan orang tidak percaya. Zaman dulu ya, kalau orang tidak percaya, kalau ada
keluarganya mati, jangankan keluar untuk salaman, tidak boleh nampakkan diri. Ya, bahkan mereka harus disuruh ya memasang mimik muka yang sedih dan harus menangis ketika orang datang untuk melayat. Ini perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Ketika ada keluarga mereka yang sakit, mereka dipaksa untuk sedih. Bahkan kalau kita melihat di luar negeri ada namanya orang nangis bayaran. Ya, karena mungkin zaman sekarang kan kasih semakin dingin kan. Jadi kalau orang tuanya meninggal mungkin hanya anaknya yang di situ. Jadi anaknya akan menyewa namanya orang menangis bayaran. Sehingga nampak ya seperti sangat kehilangan. Inilah perbedaan. Di sini kalau kita melihat mereka jemaat-jemaat atau anggota-anggota gereja di Makedonia, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Karena apa? Di dalam penderitaan mereka, mereka masih bisa melayani. Di dalam kesukaran mereka, mereka masih bisa memberikan persembahan. Kita ingat waktu itu ada satu saudara yang mempersembahkan ya untuk membeli makan konsumsi untuk ulang tahun gereja. Dan ada yang mengatakan, oh bagi dia sedikit. Tapi bagi diri saya bukan masalah sedikit itu, bukan masalah orang itu banyak atau sedikit. Orang itu rela atau tidak rela, orang itu mau atau tidak mau. Bukan tergantung dengan apa yang dia punya, tergantung niat dari hatinya, tergantung terbebankah orang itu dalam pelayanan. Kalau kita lihat di sini tentang pelayanan persembahan untuk menyokong, untuk membantu kehidupan orang-orang yang menderita, orang-orang yang dianiaya karena Kristus. Ingat ya, dianiaya karena Kristus. Kita wajib ya untuk memberi bantuan kepada orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat, sukacita mereka meluap meskipun ya mereka sangat miskin, namun mereka kaya dengan dalam kemurahan. Miskin secara ekonomi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam arti begini loh, mereka miskin, tapi mereka masih punya belas kasihan kepada orang. Belas kasihan kepada orang. Kita bisa nggak seperti itu? Ketika kita miskin, apakah kita masih bisa berbelas kasihan kepada orang? Ya, biasanya orang Hakka bilang itu ketsit pun miausit lah. Itu dalam bahasa Hakka. Apa? Orang miskin memberi makan kucing. Bisa nggak? Dia berkekurangan tapi dia masih bisa memberi. Nah, bisa nggak ya? Nah, kita lihat. Mereka mempunyai hati yang mau berbagi. Dan di sini Paulus yang menjadi saksi. Jadi harus ada yang menyaksikan bahwa mereka itu mempunyai kemurahan jantung untuk memberikan persembahan. Jadi bukan dari mereka sendiri yang mengatakan, oh aku ini orang baik, aku ini orang yang rela memberikan persembahan loh. Bukan dari mereka sendiri. Kalau kamu baik, kalau kamu mempunyai beban untuk menolong orang, tidak perlu ya kita ini ya mempromosikan diri bahwa kita ini orang baik atau kita ini memberikan persembahan ini dan itu. Tidak. Ada orang yang bersaksi tentang kita yang mempunyai beban dalam pelayanan. Nah, saya bersyukur tadi ketika saya selesai menjemput jemaat atau anggota gereja dari Desa Kapur ke Kalvari Kuburaya, pas saya turun ada satu saudara yang menyapa saya. Dia bilang, Pak Rudi, ya, saya bilang. Nanti hari Selasa ada persekutuan remaja pemuda ya? Ya, saya bilang. Ada apa? Saya kira dia mau izin kan? Nggak ikut persekutuan. Dia bilang, ya ada apa? Oh, nanti konsumsi saya tanggung ya katanya. Hah? Bolehlah, saya bilang. Terima kasih, Tuhan berkati pelayananmu.
Dan orang ini memberi bukan karena dia kaya loh. Dan orang ini memberi bukan karena dia berkelimpahan, tidak. Orang ini memberi dari kerelaan, dari kekurangannya. Dan Tuhan akan membalas orang itu, saya percaya. Kalau kita melihat di sini ya, Markus pasal 12 ayat 42. Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus. Bagaimana komentar Yesus tentang persembahan, tentang kerelaan dalam memberikan persembahan, bukan karena orang itu banyak, tetapi karena orang itu rela mempersembahkan sepenuhnya sesuai dengan kerendahan jantungnya, sesuai dengan kemampuannya. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau dalam segi ekonomi persentase ya, misalnya begini, orang itu mempunyai 1 M, dia mempersembahkan 100.000, itu seberapa persen sih? 0,01%, atau tidak? Tapi kalau orang mempunyai 100.000, dia mempersembahkan 10.000, itu 10% loh. Kalau dari segi persentase siapa yang lebih besar? Kalau kita lihat dalam segi hitung-hitung, Michael hebat, Lucy hebat lah dalam hal itu. Ya. Hitung-hitungan. Nah, bayangkan loh. Orang kaya kalau memberi, ya kita bisa lihat, oh besar jumlahnya, tapi mereka hanya ya memberikan dari kelimpahan mereka. Bukan berarti orang kaya ini ketika memberi tidak Tuhan berkati, bukan. Tapi di sini kita lihat yang Yesus mau ajarkan di sini tentang berserah. Bukan berarti orang kaya kalau persembahan tidak diterima, tidak. Jangan salah tangkap ya. Tetap diterima oleh Tuhan, tetapi di sini tentang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan tentang janda miskin ini. Jadi seorang janda miskin ini memberikan 2 peser uang, yaitu semua yang ada padanya, dan dia memberikan dari kekurangannya. Inilah seperti, kalau kita melihat seperti gereja-gereja yang ada di Makedonia atau orang-orang percaya yang ada di Makedonia yang memberikan ya seluruhnya atau memberikan persembahan dari kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, kita lanjut di ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sekali lagi, mereka memberikan menurut kemampuan mereka dan bahkan melampaui kemampuan mereka. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Pernah nggak kita hitung-hitungan kalau dalam memberi persembahan? Jangan kita mengira ya, jangan kita hanya mengharapkan apa yang dapat gereja beri, tetapi kita tidak memikirkan tentang apa yang bisa kita berikan untuk gereja. Ini yang harus menjadi pola pikir kita. Banyak ya, saya lihat ya, jemaat atau
anggota gereja, dia tanya, apa yang bisa diberikan untuk gereja untuk kita? Ketika dia mengalami kesusahan, dia tanya, apa kontribusi gereja kepada anggota gereja? Sebenarnya bukan hal itu. Yang penting, apa yang dapat kamu berikan untuk gereja? Jangan bertanya, apa yang gereja dapat berikan untuk kamu. Itu mental, namanya mental peminta-minta. Apa? Mental peminta-minta. Kita jangan seperti itu mental kita. Kalau mental orang peminta-minta, selalu tangannya selalu di bawah. Oh, kamu bisa apa? Kamu bisa apa untuk saya? Enggak. Lebih baik tangan di atas untuk memberi daripada tangan di bawah. Ini yang harus menjadi fokus kita dalam hal ini. Gereja bisa beri apa sih untuk saya? Fasilitas. Hal-hal yang lain untuk membuat saya nyaman. Tapi kita lupa, kita hanya mau nerima tetapi tidak mau memberi. Jangan kita seperti laut mati yang hanya menerima air sehingga tidak mau mengeluarkan airnya, sehingga di laut mati itu kadar garamnya itu sangat tinggi dan tidak ada makhluk hidup. Mau kamu jadi seperti laut mati yang gersang, tidak ada kehidupan, yang hanya mau masuk tak mau keluar? Orang Hakka bilang julok mocut itu orang apa? Garam tuku, orang Melayu bilang kan. Itu enggak sih? Pelitnya na'amzubillah min zalik dalam bahasa Arabnya. Taunya mau nerima ya, mau keluar susahnya minta ampun luar biasa. Ini kalau kita melihat ya, contoh jemaat yang ada di Makedonia, mereka tuh ya memberi dari ketidakmampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini bukan keterpaksaan ya, tetapi kerelaan ya. Ingat ya, bukan terpaksa tapi rela. Pelayanan itu rela apa tidak rela? Kalau kamu ada tidak bersedia, percuma. Percuma. Kamu ada di situ, kamu bisa tapi tidak bersedia. Apa faedahnya? Ingat, hidup kita di dunia itu karena anugerah Tuhan loh. Kalau kita tidak mau berbeban dalam pelayanan, dan seperti orang yang tidak bisa mengucap terima kasih sama Tuhan. Kita mau terima anugerah, oh Tuhan saya sakit, oh Tuhan saya lemah, sembuhkan saya Tuhan. Ketika Tuhan sudah sembuhkan, mau bantu dalam pelayanan pun kayaknya susah sekali, kayaknya sulit sekali, kayaknya akan rugi besar. Justru kita salah. Kalau kita melayani Tuhan, membantu dalam pelayanan, Tuhan tidak akan berhutang sama kita. Ingat Petrus, ketika Tuhan memakai perahunya, apa yang Tuhan balas kepada Petrus? Petrus dapat ikan loh, banyak, bahkan melampaui apa yang dia pernah tangkap. Mereka nelayan profesional, bukan nelayan abal-abal. Tetapi lihat apa yang Tuhan balas. Jadi jangan takut ya dalam pelayanan bahwa kita itu akan rugi. Mungkin dalam segi ekonomi, apalagi orang yang buka toko, orang yang berusaha, berniaga. Hari Minggu itu hari yang paling enak untuk dapat cuan kan? Itu enggak sih? Karena ramai kan? Cuan. Enggak seperti itu. Tuhan bisa memberikan berkat bukan di hari Minggu tapi di hari lain untuk mengisi kekosongan yang kamu di hari Minggu. Saya punya kesaksian. Bibi dari mantan atau almarhumah istri saya yang pertama, dia mengatakan dulu dia orang yang gila cari uang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu. Minggu dia nggak peduli, tetap open. Tapi ketika dia terbeban atau ditegur oleh firman Tuhan yang mengatakan, oh hari Minggu saya akan close, tutup toko. Dan dia kan orang bisnis, pasti itu hitungan kan? Itu enggak? Namanya orang bisnis itu tak bisa terlepas dari hitung-hitungan. Dia hitung waktu dia buka toko, keuntungan dari hari Senin sampai
Minggu, ambillah 1 juta contohnya. Dia untungnya 1 juta dari Senin sampai hari Minggu. Ketika Tuhan mengetuk lubuk jantungnya, tergerak dia dalam untuk menutup tokonya di hari Minggu, dan Tuhan memberikan membalas atau mengapresiasi dia. Apa yang terjadi? Dia dapat dari hari Senin sampai hari Sabtu lebih dari 1 juta ketika dia memberikan diri saya close hari Minggu. Itu kesaksian dia. Bukan berarti semua halnya sama ya, tidak ya. Tuhan bisa berkati bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi dalam hal-hal yang lain. Bisa dari kesehatan, keluarga yang harmonis, pekerjaan lancar. Bukan hanya hal ekonomi di sini, tapi hal-hal yang lain. Jangan kita selalu fokus ya, berkat itu tentang duit saja, tidak. Kesehatan juga berkat. Kalau bisa sehat sampai sekarang itu berkat dari Tuhan. Kalau kamu melayani capek, bisa kamu olahraga. Seperti itu kan? Dan olahraga ya dapat keuntungan, tubuh sehat, tidak mudah capek. Itu, jangan kita selalu ya mengkalkulasi sesuatu, kita melihat dari sisi materi dan keuntungan dalam hal bidang finansial. Lihat, kalau kita melihat ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Jadi mereka yang rela, mereka yang minta bahwa kami ini mau ikut persembahan loh, mau ikut pelayanan kasih, berbeban tentang jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang ada di Makedonia, yang mereka menyodorkan diri. Jangan sampai kita tuh, kamu ini ya, baru kita mau melayani. Kita ingat, kita lihat kalau ada pelayanan, kalau memang perlu, ya udah kita tawarkan diri. Saya bisa bantu. Jangan kita itu duduk nyantai nengok gitu. Ada pelayanan pura-pura, balik kanan bubar jalan. Takut disuruh. Disuruh. Ketika dalam pelayanan, memang sepertinya kita melayani manusia, ya, atasan kita. Tapi ingat, yang kita layani itu juga anak-anak Tuhan loh. Yang Tuhan berikan mandat kepada dia untuk memberikan kita pelayanan, tugas pelayanan. Orang Hakka bilang, pun cincu ah. Jangan terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, nanti Tuhan hitung-hitungan sama kamu. Berabe kamu. Benar. Jangan sampai Tuhan yang hitung-hitungan sama kamu. Ini ya. Mereka meminta dengan kerelaan sendiri, mendesak supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada, ingat, orang-orang kudus. Bukan melayani Pak Rudi, bukan melayani Pak ini, bukan melayani ibu ini, ibu itu. Ingat, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Ketika kita melihat seseorang, jangan kita melihat pribadinya, kita benci sekali sama orang itu. Jangan kita lihat, bahwa ini anak Tuhan loh, kita melayani loh. Kadang-kadang dalam pelayanan itu sangat-sangat sakit hati ya. Orang yang kita layani justru tidak berterima kasih, justru akan menyerang kita. Itu sering saya alami loh. Sering saya alami seperti itu. Ketika kita membantu dengan kerelaan jantung, kita rela ya, sampai kita korbankan diri kita, orang itu tidak berterima kasih sama kita. Malahan orang itu membenci kita. Tapi ingat, yang saya layani bukan manusianya. Yang saya layani Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat manusianya, ya udah kita sikat aja orang itu. Tanpa kasih ampun. Tapi ingat, kita melayani Tuhan, bukan melayani orang itu. Orang itu bisa bertindak yang tidak mengenakan untuk diri kita. Dan ingat, iblis selalu akan menguji kita, akan selalu mencobai kita dengan orang-orang yang seperti itu. Apakah kita tahan dalam pelayanan? Nah, terkadang-kadang kita mau menyerahkan,
Aduh, udah nggak tahan ini, kok orang-orangnya kayak begitu, ya, kok orang-orangnya kayak begitu semua. Nah, kenapa seperti dan seperti itu? Karena kita udahlah. Tapi kita ingat, oh, yang kita layani itu Tuhan. Nah, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri pertama-tama ya kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi orang-orang atau jemaat-jemaat di Makedonia, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah ya untuk melayani. Setelah itu mereka menggunakan panggilan dari Allah itu untuk memberikan persembahan atau membantu orang-orang yang menderita atau orang-orang pelayanan. Jadi orang-orang di Makedonia itu membantu Paulus juga dalam pelayanan, tapi juga membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Inilah satu ya, saya punya hidup itu ya akan lebih indah kalau kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Hidup itu akan lebih indah kalau kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Jadilah orang yang bisa dipakai Tuhan, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Yang terakhir, baru diri kita sendiri. Bisa nggak? Zaman sekarang kan orang kan egoisnya luar biasa. Oh, saya nggak mau tahu, yang penting saya oke, yang lain masak bodoh. Oh, zaman sekarang seperti itu kan? Kalau kita lihat yang sering kita baca tadi pagi ya, firman Tuhan di Filipi, di kitab Filipi, bagaimana kita bisa harus mementingkan kepentingan orang lain dulu, baru diri sendiri. Susah untuk zaman sekarang. Tapi ingat, Tuhan akan menolong kita semua supaya kita semakin lama seperti Yesus, mengerti akan firman Tuhan, dan kita dapat menjadi saluran pelayanan, saluran kasih, saluran berkat untuk orang lain. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu di mana pada malam hari ini kami diingatkan bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah berasal dari Engkau, dan kami sebagai anak-anak-Mu harus mempunyai lubuk jantung yang rela untuk mengembalikan atau memberikan pelayanan dan persembahan kepada Engkau untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, ajarlah kami menjadi orang yang berguna, bukan hanya untuk Engkau saja, tetapi juga dapat berguna untuk orang lain dan juga untuk diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan pujian nomor 179. Kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, Ia menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu,
miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung punangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas. Ya tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini, di mana pada malam hari ini kami sudah dapat datang menyembah dan memuji memuliakan-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan dan juga firman Tuhan yang kami dengar. Dan sekarang Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong setiap langkah kami sebagai anak pelajar, mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan. Kami dapat bersaksi dimanapun kami berada. Dan saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Untuk Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin.